Sobat, selamat datang kembali di acara kita yang dapat memotivasi. Talk Show in House 47 Jakarta. Bersama saya, Sania Syifa yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Untuk membahas sebuah tema yang sangat dekat dengan dunia pendidikan, public speaking. Hari ini kita akan membahas topik yang super menarik di tengah era digital saat ini. Bagaimana cara seorang guru atau praktisi bisa tampil percaya diri berbicara di depan umum. Nah, untuk membahas topik yang seru kali ini, kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Seorang pendidik yang berpengalaman dalam seni berbicara di depan umum. Mari kita sambut Bapak Ari Utomo. Halo semuanya. Oke, selamat datang Pak Ari. Bagaimana perasaan Bapak hari ini? Apakah Bapak tetap bersemangat menjalankan aktivitas di hari ini? Pastinya semangat dong. Hari ini saya bersyukur dan saya juga senang bisa bergabung di acara talk show ini. Oke, baik Bapak. Langsung aja kita mulai ya Bapak. Boleh. Pasti teman-teman di rumah juga sudah sangat penasaran. Sebelumnya, apakah Bapak punya kesibukan lain setelah menjadi guru? Seperti menjadi MC di sebuah event gitu? Ya, pastinya saya selain jadi guru, saya juga pernah menjadi MC di beberapa kali kesempatan, lalu juga menjadi narasumber pastinya di temanya seperti public speaking dan lain-lain. Oke, baik Bapak. Kalau boleh tahu lebih dekat ya Bapak, bisakah Bapak bercerita tentang sedikit awal dalam perjalanan Bapak dalam agar terlihat percaya diri dalam berbicara di publik? Oh, jadi sebelum sekarang ya, pastinya ada campur tangan orang tua ya. Kita nggak mungkin langsung bisa percaya diri seperti sekarang ya. Banyak fase dan mungkin turning point-nya ketika saya kecil, lalu diajarkan oleh ibu saya bagaimana sebagai laki-laki itu harus percaya diri. Sebenarnya harus semuanya ya. Tapi mungkin karena saya laki-laki, ibu saya diminta jadi laki-laki itu harus percaya diri. Mungkin dari situ ya. Wow, keren banget ya Bapak. Oke, selanjutnya dalam membangun budaya percaya diri di kalangan guru dan praktisi, Bapak kan sudah menceritakan tentang ibu Bapak. Selain itu, bisakah Bapak bercerita tentang siapa yang bisa menginspirasi Bapak dalam membangun rasa percaya diri? Kalau inspirasi sebenarnya tidak banyak ya, tapi pastinya ibu saya sekali lagi karena ibu saya itu punya kontribusi yang cukup besar. Ya, beliau atau almarhum seperti mendorong anaknya. Kayaknya tipikal ibu-ibu atau orang tua ya, bahwa mereka tuh tidak mau anaknya tidak bisa apa-apa gitu ke depannya. Jadi ibu saya mendorong saya supaya saya bisa lebih percaya diri dengan dia mendaftarkan secara diam-diam ke acara. Saya lupa nama acaranya apa, tapi mirip seperti Abang None atau lomba Kartini gitu. Dia effort banget sampai sewa baju. Lalu saya ingat sekali beliau tuh shadowing saya. Shadowing tuh jadi bukan ngikutin, tapi memberikan arahan di depan panggung. Dia mengarahkan, Ari ke sana. Oh, dia manggil saya Mas ke sana. Lalu ada gininya, lalu ke tengah dada sama jurinya, lalu juga pokoknya dia shadowing. Dan saya ingat banget di situ saya juara 1 tuh. Makanya di situ saya paham banget, oh ternyata sebenarnya pahamnya baru-baru ini. Ternyata ibu saya tuh punya dampak yang begitu besar terhadap perjalanan karir saya, khususnya ya berbicara di depan umum. Kepercayaan diri itu menjadi menjadi buat saya tuh, buat kedepannya itu ibu saya jadinya, walaupun dia sudah tidak ada ya, dia menjadi panutan, dia jadi idola saya, karena beliau juga kayaknya orangnya overconfidence banget buat saya, karena di depan umum dia sering banget kayak acara-acara RT gitu yang kecil-kecil. Lalu dia itu juga ini entah random banget ya, ibu saya tuh dia tuh guru senam untuk orang-orang tua tuh yang senam jantung sehat yang pakai tongkat gitu. Ibu saya almarhum. Ya mungkin ibu saya lah idola saya. Berarti dampaknya itu nyata banget ya Bapak. Iya, betul sekali. Keren. Oke, sebagai seorang pendidik yang sering tampil di depan kelas maupun forum, apa saja teknik yang bisa Bapak gunakan sebagai seorang guru atau praktisi agar lebih percaya diri saat berbicara? Oke. Soal teknik berarti ya? Betul. Buat saya tidak ada teknik yang spesial ya, karena setiap orang tuh memiliki caranya masing-masing. Opini saya tentang ini itu adalah kita harus self awareness.
Kita harus tahu kekurangan kita di mana sih gitu. Setiap orang memiliki kekurangan yang beda-beda pastinya. Jadi nggak ada teknik yang tepat itu seperti apa. Tapi menurut saya pertama kali itu kalian atau semuanya di sini tuh harus tahu kekurangan kita apa. Contoh misalkan, saya memiliki kekurangan yaitu berkeringat berlebihan. Oh, Ya, iya. kalau berkeringat berlebihan bawaan ya, lalu ditambah grogi makin keringat Iya, kan. betul. Kalau kita berkeringat berlebihan grogi, pasti nanti artikulasi juga tidak jelas kan, karena kita fokusnya bukan apa yang kita mau sampaikan, tapi kita malah fokus ke keringat kita tadi Oh, gitu. iya. Keringat saya pastinya ya. Jadinya saya harus menghindari itu, karena saya tahu saya berkeringat berlebihan, artinya saya tidak bisa grogi. Walaupun grogi itu sebenarnya wajar ya, karena manusia kita pasti grogi. Orang yang berpuluh-puluh tahun praktisi di bidang public speaking, pastinya pasti selalu grogi karena itu memang bawaan. Tapi kita harus at least kita reduce, mengurangi kekurangan kita itu dengan prepare yang matang sebenarnya. Jadi saya harus menguasai bukan hanya 1-2 materi ya. Kalau dulu dosen saya bilang, kalau kita punya 10 jurus, itu kita keluarkan 9 jurus saja, karena satunya itu buat kuncian katanya. Kalau kita Oh. terdesak, kita grogi banget, 1 jurus itulah yang kita keluarkan gitu. Jadi intinya kita tahu kekurangan, self awareness, lalu kita harus kurangi kekurangan tersebut. Ya, jadi menurut saya itu. Tapi selebihnya teknik-teknik public speaking itu bisa dipelajari dimanapun. Tapi jarang kayaknya ada yang memberitahu bahwa seharusnya kita tuh tahu kekurangan kita apa. Setelah kita tahu, kita coba perbaiki. Karena terkadang kekurangan itu kan nggak bisa dihilangkan ya. Contoh kayak saya tadi bawaan ya keringat, itu kan nggak bisa dihilangkan kan. Itu memang faktor genetik saya, tapi bagaimana saya menguranginya supaya tidak berpengaruh dalam berbicara di depan umum. Seperti itu. Oke, keren sekali ya Ya. Bapak. Agar pencapaian materi berjalan dengan lancar dan terstruktur atau teratur, kapan sih waktu yang tepat untuk kita memulai agar percaya diri? Sekali lagi nggak ada waktu yang kapan itu nggak ada ya. Karena setiap orang punya startnya masing-masing ya. Tadi saya bicara dari TK, dari SD tuh ibu saya sudah mulai tanda kutip tuh memulai saya atau mendorong saya untuk percaya diri di tempat umum. Tapi kan bahkan saya sampai kuliah pun belum tahu tuh kekurangan saya, ternyata saya punya keringat yang berlebih gitu. Keringat yang berlebih ditambah AC, makin dingin kan tangan. Ya, jadi setiap orang tuh sebenarnya nggak ada kapan waktunya tuh percaya diri tuh tidak ada. Ya pastinya kalau bisa dari sejak dini. Cuma kan yang tadi saya bilang setiap orang punya partnya masing-masing, punya waktunya masing-masing. Tapi kalau memang mau belajar sejak dini, artinya memang harus banyak tampil di depan umum ya. Kalau di lingkup sekolah pastinya contoh misalkan ada OSIS, ya, ada MPK, atau mungkin di kelas lingkupnya kecil di kelas aja deh, karena mungkin kalau OSIS MPK kan mencakupnya kan sekolah ya. Kalau di kelas itu contoh ketika presentasi. Nah, ketika presentasi cobalah maju. Gak apa-apa di awal-awal tuh memang mungkin grogi, tadi keringetan atau materinya salah, itu nggak ada masalah, proses. Nah inilah orang yang kadang di skip proses. Mereka maunya cuma belajar dari YouTube atau belajar sebentar lalu maunya bagus. Padahal proses gagal itu baik untuk kedepannya. Lebih baik ambil gagal yang banyak ketika muda daripada ambil kegagalan ketika nanti sudah tua. Karena ketika sudah tua itu kita juga memang susah untuk belajar ya. Jadi ada baiknya memang kalau ditanya kapan baiknya memang semenjak dini atau secepatnya. Tapi ya itu sekali lagi tidak ada patokan ya, karena setiap orang punya startnya masing-masing. Oke, understand. Oke, selanjutnya setiap guru atau praktisi tentu menghadapi sebuah tantangan yang berbeda-beda ya dalam berbicara. Di mana sih biasanya tantangan yang terberat bagi Bapak untuk berbicara? Tantangan terberat ya, berarti sebagai guru. Iya. Ya, jika sebagai guru sebenarnya jika ketemu kelas yang ramai. Kelas yang ramai itu ramai itu kan ada dua, ramai yang positif sama tidak positif. Ramai yang positif contoh kita lagi ice breaking, kita lagi games,
Gamesnya berpacu dengan pembelajaran itu nggak masalah ramai, tapi ketika ramainya tidak kondusif, misalkan berisik yang di sebelah sana main handphone, di sebelah sana gosip, itu yang susah kontrolnya ya. Tapi memang waktu kuliah dulu ada mata kuliahnya namanya sebenarnya dasar-dasar menjadi guru, itu namanya pedagogiknya adalah kontrol kelas. Setiap orang berbeda-beda ya. Kontrol kelas tuh setiap orang berbeda-beda. Ada yang tipikalnya biar tidak berisik itu dimulai dengan absen dulu atau dimulai dengan menyapa. Tapi ada juga, dan itu juga tidak digunakan selalu seperti itu ya. Saya pun berbeda-beda. Ada ketika saya baru masuk itu langsung bercanda supaya biar ikutan, setelah itu kita mereda. Ada juga tiba-tiba salam lalu setelah itu absen biar diam semua. Ada juga yang saya ketika masuk itu saya suruh bersih-bersih dulu supaya mereka fokus. Ayo mejanya dibersihkan dulu, ayo sampah-sampahnya dibuang, setelah itu duduk rapi. Nah itu jadi fokus, itu namanya kontrol kelas. Jadi kita juga sebagai guru nggak bisa nih datang-datang, kita tahu nih ada yang tiduran, ada yang berisik, tiba-tiba marah, itu juga kadang-kadang nggak bisa. Malah menurut saya marah itu kadang-kadang bukan jadi solusi, tapi menjadi bom waktu ya. Ketika kita marah di awal dan mereka diam, tapi diamnya itu tidak mau mengikuti pelajaran gitu. Jadinya apapun yang kita kasih nanti, materi yang kita sampaikan itu tidak masuk ke anak-anak karena dimulai dengan yang marah-marah tadi menurut saya gitu. Memang tidak terlihat, tapi marah-marah itu memiliki aura yang negatif. Nah, buat saya vibes negatif itu akan samber atau sampai ke siswa. Ketika siswa mendapatkan hal-hal yang negatif, aura yang negatif, mereka jadi nggak respect sama kita. Dari nggak respect, mereka acuh sama kita. Oh iya, betul Gitu sekali. sekali. Saya sebagai murid juga merasakan seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya rasa gugup pasti sering muncul saat kita sedang berbicara di hadapan banyak orang tentunya. Bagaimana cara Bapak mengatasi rasa gugup tersebut? Oke, gugup ya. Gugup itu tadi saya di awal saya sudah sampaikan bahwa sebenarnya manusiawi ya, bukan hanya public speaking, bukan hanya guru, public speaker atau guru, seniman, artis, anak band itu juga pasti grogi. Walaupun itu bukan penampilan yang pertama, mungkin penampilan yang ke-1000 tapi tetap grogi. Tapi grogi buat saya itu hal yang baik. Jangan diartikan sebagai hal yang negatif. Grogi itu bisa jadi adrenalin buat kita supaya ketagihan. Besok mau lagi jadi public speaker, besok mau lagi jadi guru. Nah, untuk mengatasi gugup tersebut, kalau saya menggunakan metode diberikan sama dosen saya dulu ketika kuliah, melarikan grogi tersebut. Ada beberapa orang yang grogi itu kelihatan kadang-kadang shake tangannya. Saya yakin ketika tangan sudah bergetar itu larinya akan ke mulut. Mulut itu kalau udah bergetar pasti ya, jadi agak gagap. Saya akan larikan aura negatif itu, saya akan larikan gugup itu ke bagian bawah biasanya, itu kaki biasanya. Kaki itu kan bisa bergerak ketika kalau pakai sepatu, ketika di kelas kan di ruang kelas kan saya pakai sepatu. Itu biasanya ya saya gerakkan kaki saya supaya gugup saya itu lari ke tempat lain. Jangan sampai gugup saya itu larinya ke bagian atas. Kenapa? Karena kan ada mulut yang untuk berbicara. Ketika ada gugup di bagian mulut, menurut saya itu akan sangat fatal karena menyampaikannya tidak bisa, mendeliver materinya itu juga nggak sampai ke siswa, atau memberikan informasi sebagai public speaker itu juga nggak dapat audiens karena pasti pengucapannya salah. Pasti pengucapannya itu menjadi bergetar. Setelah itu mungkin efek paling ujungnya itu ya jadi nggak bisa ngomong apa-apa, bahkan nangis biasanya kalau dari putar terus tiba-tiba nangis. Nah mungkin melarikan gugupnya ke tempat lain, tapi itu memang tidak serta-merta langsung bisa dilakukan, mungkin karena pengalaman juga. Jadi awal-awal juga pasti saya bingung lari kemana, dan tapi sekarang sudah tahu ketika saya tampil depan umum dan saya grogi, itu saya larikan semuanya ke bagian bawah, kaki saya sebenarnya. Oke. Jika melihat peran Bapak sebagai sosok yang harus mampu menyampaikan ilmu dengan jelas, mengapa rasa percaya diri itu penting bagi seseorang ketika berbicara depan publik? Oke, baik. Pentingnya percaya diri ya. Sebenarnya ini sangat mendasar. Karena apapun yang kita lakukan itu kita pasti berhubungan sama lawan bicara, apapun ya. Seintrovertnya kalian atau seintrovertnya kamu ya sebagai manusia biasa, itu pasti akan ada waktunya kita berinteraksi dengan manusia lain.
Nah, cara berinteraksi itu yang pertama kali adalah percaya diri. Karena percaya diri itu bisa kemana-mana tuh efeknya. Ketika kalian nggak percaya diri, Iya. itu tadi bisa malu, bisa sama sekali nggak mau ngomong sama orang. Iya. Ya, dan itu efeknya domino loh. Efek domino adalah efeknya panjang. Mungkin nggak terasa sekarang, tapi nanti kebiasaan punya masalah, kalian nggak mau share sama orang lain karena takut nggak pede nih kalau cerita ke orang, malah orangnya tuh kayak nyepelein atau bahkan orangnya tuh nyebar ke orang-orang yang lain, ya kan? Iya, Jadi betul kita harus sekali. pede, dan itu tadi, percaya diri itu sangat penting, sebenarnya sangat mendasar ya, karena kita selalu berinteraksi, nggak perlu kita ngobrol banyak atau di depan umum gitu, kita ngobrol berdua itu juga kan harus punya kepercayaan diri ya. Iya, betul. Dan itu juga harus hati-hati karena percaya diri sangat baik, tapi kalau kelewat percaya diri atau overconfidence juga buruk. Jadi itu harus dipelajari dengan baik karena punya dampak yang baik, dan Iya. kalau overconfidence memiliki dampak yang buruk. Jadi harus berhati-hati dengan kata percaya diri. Oke, dari semua pertanyaan yang Bapak Mhm. keluarkan, apakah Bapak bisa memberikan sebuah solusi? Bukan solusi, seperti hal yang mungkin bisa dihindari untuk ketika sedang berbicara dengan umum? Oke, tadi pertama jangan terlalu overconfidence, Yes. lalu berbicara sesuai, sesuai apa ya, tidak terlalu oversharing ya, lalu yang pastinya jujur, itu yang paling utama. Karena kalau lagi berbicara di depan umum, Iya. kita berbohong itu biasanya kita nggak perlu susah-susah mencari tahu. Kalau bohong itu biasa sangat ketahuan. Jadi yang paling utama di antara yang lain itu adalah kejujuran. Jadi kita berbicara di depan kelas, berbicara di depan umum, berbicara sama teman main ya, yang kecil, skup kecilnya saja, itu kamu harus berucap jujur. Itu yang utama sebenarnya. Jadi ketika jujur kamu akan percaya diri, tapi ketika nggak jujur kamu akan menutupi kebohongan-kebohongan selanjutnya. Ya jadinya nanti mungkin jadi nggak pede ketika nongkrong gitu, nggak pede, wah udah ketahuan bohong nih, gitu. Oh, iya, betul betul. Ya. Wah, sangat luar biasa Iya. sekali ya teman-teman. Banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil dari obrolan kita hari ini. Bersama juga tentunya juga bersama dengan Bapak Ari Utomo. Mulai dari awal perjalanan beliau membangun kepercayaan diri, siapa motivasi yang bisa menjadikan inspirasi, dan sampai teknik-teknik praktisi agar guru bisa semakin percaya diri berbicara di depan umum. Tentunya kita jadi semakin paham bahwa percaya diri bukanlah sesuatu yang datang begitu saja, tapi bisa dilatih, dibangun, dan dikembangkan. Apalagi bagi seorang guru, berbicara di depan umum bukan hanya soal menyampaikan materi, namun juga menjadi teladan dan motivasi bagi muridnya. Sebelum kita tutup talk show kita hari ini, izinkan kita untuk menyampaikan cuplikan-cuplikan yang kita bisa keluarkan dari Bapak Ari Utomo. Satu orang ke bagian depan mejanya, kalian harus berhadap-hadapan. Oke? Boleh? Ya. Oh, tapi saya simbangkan dengan pisang supaya nempel, karena saya laktos intoleran. Sosok jadi dokter, karena saya pernah ke dokter, saya ternyata kok saya bingung kalau mau. Saya mau memberi contoh bahwa saya pernah seperti itu, ya. Kecil tentang namanya psikomotorik karena dalam public speaking juga sebenarnya public speaking itu ya sih saya akan hafal semua itu dan salah itu untuk menjaga perhatian saya ya, maksudnya saya supaya jangan lupa sama kalian, bisa kenapa nggak semuanya satu orang. Saya aja udah Agustus, September. Ya ngomong salah aja. Satu orang. Terima kasih kepada Bapak Ari Utomo atas ilmu dan inspirasinya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi para guru dan para pendidik. Apakah ada yang ingin Bapak ingin sampaikan kepada penonton?
Mungkin tadi kuncinya terakhir dalam mendidik, dalam menjadi public speaker, kejujuran adalah yang utama. Itu saja. Oke, terima kasih banyak Bapak Ari. Saya Sania Ashifa pamit undur diri. Sampai jumpa di talk show In-House 47 Jakarta selanjutnya. Tetap semangat, tetap percaya diri, dan jadilah teladan yang menginspirasi. Sampai jumpa.